Gimana sih cara ngubah hidup? Mulainya dari mana? Dari miskin jadi bisa kaya, level level kemakmurannya bisa meningkat. Ganti program. Nah, itu maksud saya, Mas. Ganti Gimana program. caranya tuh? Sekarang program kita apa? Pengen kaya harus kerja keras, ya, harus punya sarjana, harus jadi PNS. Kita programnya seperti itu kan. Tapi kita lihat sekarang, maaf, abang-abang ojek di luar sana, mereka kurang kerja keras. Gimana? Kehujanan, kepanasan, siang malam keanginan. Kuli bangunan, Mas. Betul. Tuh bapak-bapak tukang beca sampai Iya, tua. iya. Coba kurang kerja keras apa mereka lagi ya? gimana? Nah, itu kan program belief system, kepercayaan sistem mereka seperti itu, bahwa kita harus kerja keras. Kita harus rubah itu. Yang terbalik gini, kita diajarkan 80-20. 80 di fisik, 20 di pikiran kita. Balikan itu, 20% di fisik, 80% di pikiran kita. Perbaiki program dan kepercayaan yang ada di dalam pikiran kita. That's it. Contoh, misal gini. Oke deh, mulai sekarang program di bawah sadar saya install bahwa saya cukup kerjakan hobi, berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai, tapi saya memiliki penghasilan tak terhingga. Seperti itu? Itu Bisa terjadi? Oke. ya, saya pernah ngejar uang, saya pernah ngejar karir, saya pernah ngejar keterkenalan, oke? Nah, yang sekarang saya kejar apa? Apa masuk? Kebahagiaan, Kebahagiaan. kebebasan. Percuma sekarang banyak uang, nggak bebas, nggak happy. Iya. Tapi kalau kamu bahagia setiap harinya, uang pasti ngikutin, uang pasti ngikutin. Makanya mantra saya tiap pagi, saya tiap bangun pagi saya ngelihat ke kaca bilang I'm happy. I'm happy. Thank you. I'm happy, that's it. Saya bahagia. Ngeset tone, jadi ngeset temperatur di happy gitu. Ya kadang ada gangguan gitu, apalagi maaf ya di Indonesia itu orang yang nyupir-nyupir itu mereka nggak beradab, oke? Nggak ada peraturan. Maaf, beda sama Amerika. Kalau ngantri ya ngantri. Ya mau macet segimanapun kita ngantri. Nggak ada yang namanya bahu jalan. Kalau di sini kan mobil saya aja kesenggol berapa kali sama yang pakai motor. Nah, di situ kadang saya juga keganggu, tapi udahlah, mau gimana lagi. Saya suka ngocehnya, dasar nggak beradab. Iya. Maaf, saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia, makanya saya pengen ngebantu itu ya. Tapi orang pengen gini, orang pengen merubah dunia, tapi mereka tidak mau merubah dirinya mereka sendiri. Oke, mereka ingin yang terbaik untuk lingkungan, tapi mereka tidak ingin yang terbaik untuk dirinya sendiri. Before you change the world, you change yourself. Sebelum kamu merubah dunia, ganti diri kamu dulu, perbaiki diri kamu dulu. Karena kontribusi diri kamu, kontribusi ke lingkungan kamu nanti semakin lingkungan yang lebih besar. Semua berasal dari kamu. Oke. Mas Uke mungkin kalau ketika mobilnya keserempet atau apa begitu, nggak pernah kan minta uang ganti apa gitu ya? Itu beda lagi. Saya ketabrak 2 kali mobil. Oke. Saya sengaja nuntut pengen digantiin. Oke. Yang pertama saya bawa itu yang nabrak. Oke. Saya Nabrak ya? Saya ditabrak dari belakang. Itu mobil baru. Saya baru 3 hari ya. Ditabrak di jalan pasir sama Grab. Saya sengaja, saya ngotot. Tapi ayo ke bengkel, kamu gantiin papa punya asuransi. Saya nggak mau pakai asuransi, kamu yang harus bayar. Oke? Saya bawa ke bengkel. Wah, anak-anak itu udah pucat, udah gimana. Terus datanglah saudaranya. Pak, gimana Pak kalau saya bayar adminnya aja, Bapak pakai asuransi. Gini aja, dompet kalian keluarin dua-duanya. Saya pengen tahu uang kalian udah berapa. Ada 600.000. Ayo ikut saya. Ada bapak-bapak pakai beca, nggak usah beca. Bapak sini, ini anak-anak mau sedekah. Saya bilang. Itu uangnya sedekahin, saya laporin kecelakaannya ke asuransi. Saya nggak ngambil seperak pun. Itu yang pertama. Yang kedua kali di daerah BSD Jakarta saya ketabrak lagi sama kurir. Oke. Sampai bosnya datang. Bosnya, Pak, saya nggak punya uang gini-gini, pegawai saya banyak. Udah nggak apa-apa. Akhirnya setelah estimasi itu kerusakannya hampir 9 juta. Mau ganti mau gimana? Ini 9 juta. Udah Bapak aja ke asuransi. Nggak mau diganti apa enggak? Pak, saya nggak punya uang berapa kamu? Ke bosnya. Ada apa paling 1 juta? Ambil uang 1 jutanya, saya bilang. Dia ambil uang 1 jutanya,
Saya nanya ke satpam, Pak, ada masjid atau gereja yang lagi diperbaiki apa enggak? Oh ada Pak, masjid sebelah sana katanya. Itu Chinese. Saya bawa ke masjid, suruh sedekahin itu uang. Saya ngomong ke DKM-nya, ini dua ini nabrak mobil saya, tapi saya bilang mereka punya uang berapa, silakan uang gantinya diambil untuk ngebangun masjid. Saya selalu kayak gitu. Saya senang kasih pelajaran dulu, tapi paham. Kayak gitu, mereka takut dulu, udah iya. gimana mau gimana, tapi ya udah ini kita sedekahin kita gitu. Jadi akhirnya yang pertama nabrak saya itu saya suruh push up itu anak-anaknya. Iya, betul. Akhirnya mereka belajar Supaya lebih dari hati-hati. fenomena itu Nah, gitu ya. gitu. Di Untung samping- mereka ketemunya saya gitu. Coba sama yang iya. lain. Di samping hati-hati juga kan, oh aku disuruh sedekah mikirkan orang lain juga ya. Betul. Dan mungkin dari situ menjadi titik tolak kebangkitan mereka. Betul. Betul. Titik balik keberhasilan mereka gitu. Oke.